Teman cerita, bukan cerita biasa. ...126 tahun bukan jumlah usia yang sedikit untuk Bank BRI. Pada usia yang tergolong tak muda lagi ini, Bank BRI terbukti mampu hidup dan bertumbuh bersama masyarakat Indonesia menghadapi berbagai dinamika perekonomian serta menyokong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa. Saya, Anda, dan kita semua tentunya tahu kiprah BRI yang hingga kini sudah masuk sampai ke pelosok desa. Memberi makna Indonesia menjadi tema ulang tahun BRI 16 Desember 2021. Rasa-rasanya sangat tepat tema ini diusung, mengingat jejak bukti dan bakti Bank BRI serta kesadaran industri perbankan terhadap situasi bangsa yang masih dilanda pandemi COVID-19. Kali ini saya ajak teman-teman di rumah untuk berbagi cerita bersama Kepala BRI Cabang Kupang, Bapak Stefanus Djuarto. Bagaimana makna yang telah diberikan BRI Cabang Kupang kepada Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur. Saya sapa dulu narasumber kita kali ini. Apa kabar, Pak? Kabar baik, kabar sehat. Sehat semua? Amin, kita semua sehat. Sebelum kita bahas panjang lebar terkait dengan ekonomi, sosial, kerja-kerja BRI di Nusa Tenggara Timur, terkhusus kantor cabang Kupang ya. Silakan Pak, perkenalkan diri dulu kepada teman-teman di rumah. Siapa tahu teman-teman di rumah pernah berpapasan, pernah bertemu. Karena omong-omong, informasi yang kami dapat, Pak Kepala Cabang ini suka belusuan dan suka turun langsung, rajin ya berkunjung ke daerah wilayah kerjanya. Silakan Pak. Halo teman cerita, perkenalkan saya Stefanus Djuarto. Salam kenal, salam sehat. Oleh manajemen BRI saat ini saya dipercaya untuk memimpin BRI Cabang Kupang. Jadi BRI Cabang Kupang ini punya wilayah di Kabupaten Kupang, kemudian Kota Kupang, Kabupaten Saburai Jua, dan juga Kabupaten Rotendao. Jadi saat ini memang BRI Cabang Kupang akan merayakan ulang tahun ke-126, dan tentu saja di usia 126 ini kami ingin memberikan makna untuk Indonesia. Nah, omong-omong tentang kantor cabang Kupang ini, itu wilayah kerja kantor cabang Kupang itu meliputi daerah mana-mana saja nih? Baik, tadi saya sampaikan bahwa BRI Cabang Kupang ini punya wilayah seluruh Kabupaten Kupang, kemudian juga Kota Kupang, dan ditambah 2 kabupaten di kepulauan, Kabupaten Rotendao dan Saburai Jua. Nah, dari sekian banyak 126 tahun ini, ada berapa banyak kantor dan pusat-pusat pelayanan BRI yang ada di wilayah kerja Bapak ini? Baik. Untuk BRI Cabang Kupang ini kita punya BRI unit ya.
BRI unit itu ada 17. 17 itu tersebar dari perbatasan di Camplong, kemudian ada di Oesao, Oesapa, kemudian di Sabu itu ada 1, di Rote itu ada 2, di Busalangga dan di Baa, yang lainnya di daratan Kabupaten Kupang dan Kota Kupang. Kemudian juga punya kantor kas. Kantor kas ini ada di Jalan Nalamentik, ada di Undana, kemudian juga ada di Soferdi. Selain kantor kas, kita juga punya kantor cabang pembantu di Jalan Sudirman. Jadi ada 1 kantor cabang pembantu, kemudian 17 BRI unit, kemudian juga kantor kas kita ada 3. Di samping itu ada lagi sebetulnya namanya kantor teras. Kantor teras BRI ini sebetulnya di bawah supervisi BRI unit. Jadi ada 5 kantor teras, itu di Oesao juga ada, kemudian di pasar Naikoten juga ada, kemudian juga di Sabu itu ada, di Rote juga ada. ya. Nah, dan yang menggembirakan lagi selain kantor teras, kami ingin memberikan pelayanan pendekatan ke masyarakat, yaitu kita membuka kesempatan teman-teman kita yang punya usaha untuk membuka menjadi agen briling. Ya. Agen BRI sebetulnya. Jadi agen briling ini kalau teman cerita lihat itu ada di berbagai sudut kota. Sudah masuk sampai ke desa-desa. Ya, maupun di desa-desa. Asal di situ ada sinyal HP. Nah, itu agen-agen briling kami bisa diakses di situ. Nah, jadi agen briling ini jumlahnya 600 lebih sudah. 600 lebih. Iya, 600 agen. Kalau saat ini teman cerita lihat di jalan-jalan itu, nah itu memang agen-agen resmi BRI. Ya. Dan Pak Pinca, BRI ini kan sebentar lagi akan merayakan 126 tahun ya. Kalau saya ukur, saya timbang dari sisi makna, wah, sudah sangat bermakna dan sudah sangat memberi makna untuk Indonesia sampai saat ini. Dan dalam konteks itu, dalam warna menjelang ulang tahun ke 126 tanggal 16 Desember 2021 nanti, itu BRI mengusung sebuah tema besar nih, memberi makna untuk Indonesia. Apa arti makna tema itu sendiri bagi BRI? Baik, jadi begini, memang di usia 126 tahun ini BRI mengusung tema atau membuat tagline memberi makna Indonesia. Kalau teman-teman cerita ketahui bahwa saat ini kondisi makro dunia maupun di Indonesia sendiri, kita sedang dilanda pandemi COVID-19 ya. Ketika tahun lalu COVID-19 ini masuk Indonesia dan tahun ini pun tahun 2021 masih ada, ini benar-benar kondisi perekonomian di Indonesia sangat-sangat terpengaruh dan bahkan sangat ngedrop banget. Nah, kondisi inilah yang membuat BRI ingin menyumbangkan atau memberi makna. Artinya begini, di saat kondisi perekonomian ini anjlok, nah, kita berupaya bagaimana memberikan dorongan, membangkitkan ekonomi itu sehingga ekonomi yang saat ini anjlok ini bisa bangkit kembali. Ya. Berbagai upaya kita lakukan, BRI lakukan terkait untuk ikut mengurangi penularan COVID. Ini pun kita memberikan sumbangan berupa masker, alat kesehatan, ataupun sarana lainnya, sehingga penularan COVID ini bisa terkendali, ya. Termasuk kemarin ikut dalam rangka vaksinasi. Nah, ini juga kita berikan fasilitas di dalamnya. Kemudian untuk
menggerakkan perekonomian, memang BRI sengaja memperbanyak penyaluran kredit ya, terutama kredit yang Kredit usaha bunga, rakyat. iya bunga rendah, KUR ini kredit KUR, usaha ya. rakyat. Jadi KUR ini memang sengaja diperbanyak penyalurannya sehingga teman-teman kita yang punya usaha kecil, mikro ataupun UMKM ini bisa tumbuh kembali. Ya. Kenapa? Memang saat ini ya tidak bisa dipungkiri bahwa penyokong perekonomian di Indonesia ini terbesar itu sektor UMKM. Ya. Jadi harapannya bahwa ketika sektor UMKM ini tumbuh, maka perekonomian Indonesia juga bangkit kembali. Inilah makna tagline yang kita ambil bahwa BRI ingin memberikan makna untuk Indonesia. Ya. Nah, dalam konteks kantor cabang Kupang ya, seberapa besar makna yang sudah diberikan oleh BRI cabang Kupang itu? Secara khusus ya untuk di BRI cabang Kupang memang beberapa kegiatan kita juga lakukan. Kegiatan ini baik kegiatan sosial maupun kegiatan yang lain. Untuk kegiatan-kegiatan sosial kita ketika badai aja ya, kemarin badai Seroja kita juga memberikan sumbangan baik itu sembako maupun juga bahan-bahan material ya, mungkin seng ataupun paku untuk masyarakat. Ya, Nah, itu yang bahan-bahan bangunan. Bangunan. Kemudian juga terkait COVID ini juga sama, kita memberikan CSR untuk masker, alat cuci tangan. Di pasar pun kita berikan fasilitas. Di pasar Kasih Naikoten, kemudian di pasar Weba, nah, itu kita kasih fasilitas alat cuci tangan maupun fasilitas kesehatan di situ. Nah, terkait juga vaksinasi, kita juga kemarin memberikan sarana kendaraan sebetulnya, Ya. ambulans ya, ke rumah sakit Wirasakti maupun di Bayangkara. Harapannya ketika kita memberikan itu, mobilisasi untuk vaksinasi lebih cepat. Ya. Nah, demikian juga Alkes ya, Alkes kita juga memberikan. Kemudian ke Pemkab Sabu, kita juga memberikan sarana air bersih. Ya. Jadi karena memang air bersih ini sangat penting untuk menjaga kesehatan. Apalagi daerah Sabu ya, yang memang kekeringan di sana. kekeringan, ya, betul. Kita berikan 1 buah tangki air untuk Pemda Sabu. Ya. Selain itu untuk penghijauan pun kita juga berikan sih. Ini CSR untuk penghijauan, ini terutama di daerah Camplong di sana karena banyak tandus ya. Nah, itu kita bekerja sama dengan Brigif di sana untuk ikut menanam pohon. Program reboisasi. Penghijauan lah supaya ketika bumi kita hijau maka air tanah bisa ditahan lah. Ya, intinya itu. Tapi terkait penyaluran pinjaman tadi, KUR, ini juga sama. KUR ini memang kami perbanyak, terutama untuk klaster-klaster usaha ya. Jadi di NTT, khususnya di Kupang lah, Kupang, Kabupaten Kupang, Rote, Sabu, ini banyak juga kelompok-kelompok usaha di situ yang butuh bimbingan maupun modal juga butuh. Itu kita juga lakukan pendekatan di situ. Sehingga usaha-usaha ini ketika mereka berkelompok, berkumpul, mereka lebih kuat kondisinya. Itu. Jadi kita berikan selain skill juga permodalan kita berikan. Gitu. Nah, kita tahu bahwa selama pandemi COVID-19 itu BRI sangat aktif menyalurkan bantuan pemerintah, stimulus, program-program stimulus yang disalurkan pemerintah melalui BRI. Ada berapa sih program yang sudah disalurkan oleh BRI, lalu bagaimana progresnya? Ya, jadi benar teman cerita bahwa memang BRI itu bank pemerintah, menjadi partner pemerintah. Jadi saat ini dipercaya oleh pemerintah untuk menyalurkan berbagai
bantuan sosial. Jadi bantuan sosial ini sangat banyak sebetulnya. Contoh program Indonesia Pintar. Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar ini untuk para pelajar ya, untuk pelajar SD, SMP, SMA itu diberikan bantuan oleh pemerintah. Kemudian bantuan program Keluarga Harapan (PKH). PKH ini juga disalurkan lewat BRI. Selain PKH ada BPNT, bantuan pangan non tunai yang sekarang disebut bantuan sembako. Ini juga lewat BRI. Kemudian bantuan untuk petani dan nelayan itu ada namanya kartu tani. Kartu tani. Kartu ya, tani. Betul. Ini pun sama kita juga sementara salurkan. Kemudian lagi ada BPOM. Nah, BPOM ini memang bekerja sama dengan Kementerian Koperasi ya. BPOM ini khusus bantuan untuk diberikan kepada pengusaha kecil UMKM. UMKM ya. Nah, BPOM ini besarnya terakhir 1.200.000. Tadinya 2.400.000, kemudian tahun berikutnya tahun kedua ini menjadi 1.200.000. Jadi berbagai bantuan inilah yang saat ini BRI salurkan. Tentu dalam penyaluran ini banyak suka duka lah gitu ya. Betul. Kenapa? Kami harus berhadapan langsung dengan masyarakat yang jumlahnya luar biasa. Dan dengan variasi latar belakang. Ya, itulah. Makanya dengan kondisi apapun, kami dengan senang hati tetap melayani mereka. Bahkan ketika kami menyalurkan ke daerah yang jauh yang tidak ada akses perbankan, kami datangi. Kami datangi seperti di Anfoang, di Kabupaten Kupang. Itu kami harus nginap di sana. Amarasi. Amarasi itu nginap. Kita nginap untuk penyaluran bantuan itu. Ya. Karena apa? Kasihan masyarakat kalau mereka harus datang ke kota. Akses jalan yang jauh, Ya, lalu gitu. keluarkan biaya banyak lagi. Termasuk ke Pulau Semau. Ya. Kita harus nyebrang ke sana, menyalurkan ke sana. Memang kita intinya ingin mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Pak Pinca, saya sangat yakin bahwa tema yang diusung oleh BRI ini tidak terlepas dari pandemi COVID-19 yang belum selesai sampai saat ini. Bahwa dampak besar pandemi COVID-19 ini sebenarnya merusak semua sektor kehidupan masyarakat, termasuk UMKM. Dan sejujurnya saya tertarik ketika membedah UMKM. Bagaimana BRI Cabang Kupang melihat UMKM ini? Tadi sudah saya sampaikan ya bahwa memang penyokong perekonomian Indonesia secara umum yang terbesar ini adalah sektor UMKM. Ya. Sektor inilah yang juga rentan sebetulnya. Oleh sebab itu ketika ada COVID-19, pemerintah sangat concern, termasuk Bank BRI ya. Concern kita memang ingin memperbanyak penyaluran kredit ataupun bantuan. Tadi ada bantuan BPOM, itu memang untuk UMKM. Termasuk kredit yang kita salurkan itu adalah kredit KUR ya, kredit usaha rakyat. Bunganya sangat rendah, hanya 6% setahun. Dan KUR ini juga ada subsidi sih dari pemerintah. Ketika COVID-19 muncul, ada subsidi bunga dari pemerintah tiga kali angsuran, sehingga teman-teman kita yang punya pinjaman KUR ini masih terbantu angsurannya. Kemudian juga bagi teman-teman pengusaha yang angsurannya terganggu karena kondisi usahanya menurun, kita beri kesempatan, kita beri relaksasi untuk angsurannya. Baik mungkin kita perpanjang jangka waktunya maupun juga pemberian pengurangan suku bunga. Harapannya adalah teman-teman kita ini tetap bisa menjalankan usaha dengan baik, mampu bertahan. Gitu. Ya, intinya itu. Nah, selain persoalan ekonomi, selain persoalan sosial, ada banyak hoax yang bertebaran nih saat ini. Termasuk kemarin, kalau tidak salah, akhir bulan kemarin atau awal bulan ini, ada hoax dapat 5 juta rupiah
dalam rangka hari ulang tahun BRI atau disinformasi lainnya. Bagaimana teman-teman di BRI Cabang Kupang mencegah dan mengantisipasi persoalan ini? Iya, baik. Jadi gini, hoax ini memang apapun temanya selalu diusung. Ya. Pas ini temanya ada tema ulang tahun BRI. Ya. Inilah kepintarannya orang-orang yang berniat tidak baik. Ya, tidak bertanggung jawab lah. Selalu ingin mencari momen-momen tertentu. Ya, tentu saja ini saya berharap masyarakat tidak mudah percaya Tidak terjebak. Ya, tidak terjebak dengan berita-berita palsu itu. Dan ini benar, itu adalah palsu beritanya. Palsu, ya tentu ketika ada berita ini, kami pun mengedukasi ke pelanggan, ke nasabah agar tidak mudah menerima berita-berita tersebut melalui grup WA, grup keluarga, grup kantor, grup teman-teman. Itu kami sampaikan bahwa berita tersebut tidak benar. Tidak berdisinformasi. Ya. Bahkan saya juga berharap ketika menerima berita yang tidak benar, tolong jangan ikut disebarkan lagi. Itu saring sebelum sharing. Iya, gitu. Dan terakhir Pak Pinca, apa sih pesan dan harapan untuk masyarakat di hari ulang tahun ke-126 BRI ini? Yang pertama, kami mewakili manajemen BRI tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ke seluruh masyarakat Indonesia maupun masyarakat NTT ya, khusus Kupang, Kota Kupang, Saburote lah, yang saat ini, selama ini mempercayai BRI menjadi tempat mereka bertransaksi. Ya. Kepercayaan ini tentu saja tidak kami sia-siakan. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap BRI akan kami emban teguh dan junjung tinggi, sehingga nantinya kami juga akan berupaya memperbaiki seluruh pelayanan yang ada. Kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya di NTT ya. Kemudian di ulang tahun ke-126 ini memang BRI juga ingin memberikan pelayanan yang terbaik tadi ya. Dan tentu kami menghimbau ke masyarakat, jika tadi mendengar berita-berita miring, berita yang tidak benar, ini harus dicek dulu. Nah, jangan langsung dipercaya, jangan langsung di-share lagi ke teman-teman, sehingga malah seolah-olah berita ini berita yang benar gitu ya. Ini sih himbauan yang berikutnya untuk seluruh masyarakat NTT, pandai-pandailah juga memilih tempat berbankir ya, karena saat ini ternyata banyak juga lembaga-lembaga atau kantor-kantor yang memberikan pinjaman online terutama ya, pinjaman online. Pinjol. Ini banyak yang ilegal. Nah, ini tolong masyarakat juga bisa benar-benar memilih tempat untuk meminjam yang resmi gitu. Ya. Tentu kalau bank pasti tempat yang resmi, tapi untuk pinjol ini mari berhati-hati. Karena ternyata kan selama ini banyak keluhan terkait pinjaman online. Jadi harapan saya mari lebih pintar, lebih bijaksana memilih tempat-tempat peminjaman tersebut gitu, sehingga tidak terjebak ke pinjol ilegal tersebut ya. Gitu ya. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan untuk berbagi cerita bersama teman cerita, dan mewakili seluruh tim serta teman-teman di rumah, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-126 kepada BRI. Semoga terus memberi makna untuk Indonesia dan selalu diberkati Yang Maha Kuasa. Amin. Dan teman-teman di rumah,
sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga mengedukasi, memberikan informasi, pengetahuan, pemahaman kepada teman-teman di rumah dan perang hoax tentunya. Kita akan jumpa lagi pada konten-konten kami selanjutnya. Sampai jumpa, bye. Temuan